Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang di channel Enyuwu Religi. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Dalam kisah ini kita akan membahas tentang hukum mengazankan orang yang sudah meninggal dalam liang lahat atau kuburan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya teman-teman klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi dan nyalakan loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sahabat pasti sudah pernah melihat bahwasannya orang yang sudah meninggal diazankan dalam kuburan, lalu apakah hukumnya dalam Islam, apakah diperbolehkan atau sebaliknya? Menurut pandangan beberapa ulama, ada mazhab yang pandangannya berbeda. Pertama, mazhab Hanafi. Salah satu ulama mazhab Hanafi, Ibnu Abdin di dalam kitabnya yang berjudul Red Al-Muhtar, ala Ad-Dur Al-Muhtar mengatakan sebagai berikut. Tidak disarankan mengumandangkan azan ketika memasukkan jenazah ke dalam liang lahat sebagaimana yang biasa dilakukan sekarang. Dalam kumpulan fatwanya, Ibnu Hajar berkata secara tegas bahwa hal itu adalah bid'ah. Sedangkan menurut mazhabnya Maliki yaitu, tak ada azan selain sholat wajib 5 waktu, tidak juga dibolehkan mengumandangkan azan untuk sholat sunnah begitupun sholat wajib yang luput atau berlalu dan dikada bukan pada waktu yang telah ditentukan. Begitupun dengan Al-Hattab Ar-Ruwaini, salah satu ulama yang juga mengikuti mazhab Maliki menuliskan pandangannya dalam kitab Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasar Asy Syaikh Al-Halil sebagai berikut. Dalam fatwanya Al-Asbahi pernah ditanya, apakah ada kabar, hadits dalam masalah azan dan iqomat saat memasukkan mayat ke dalam kubur? Jawab, saya tidak mengetahui adanya hadits maupun atsar dalam hal ini kecuali apa yang diceritakan dari sebagian ulama mutaakhir, belakangan. Mungkin dianalogikan dengan anjuran azan dan iqomah di telinga bayi yang baru lahir karena kelahiran itu adalah awal keluar ke dunia, sementara kematian adalah awal keluar dari dunia, namun ada yang lemah dalam hal ini. Karena kasus semacam itu azan ketika memakamkan jenazah tak bisa dijadikan pegangan kecuali jika ada dalil sahih. Selanjutnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pun demikian. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah satu ulama mazhab Syafi'i mengatakan di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra dan Tuhfatul Muhtaj menuliskan bahwa mengazankan jenazah tidak dianjurkan. Perbuatan itu dinilai bid'ah atau perbuatan yang tidak pernah diperintahkan maupun dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya mengenai hal tersebut, apa hukum azan dan iqomah saat menutup liang lahat? Jawaban Ibnu Hajar, hal itu bid'ah. Siapa yang meyakini hal itu disunahkan ketika menurunkan jenazah ke kubur, karena dianalogikan, dengan anjuran azan dan iqomah untuk bayi yang baru dilahirkan, menyamakan ujung akhir kehidupan manusia sebagaimana saat awal ia dilahirkan adalah keyakinan yang salah. Apa yang bisa menyamakan dua hal ini? Semata-mata alasan yang satu di awal dan yang satu di ujung, hal ini tidaklah menunjukkan adanya kesamaan. Ya, terkadang azan disunahkan untuk dikumandangkan selain sholat, seperti azan di telinga anak yang baru lahir, orang yang kesusahan, orang yang pingsan, orang yang marah, orang yang buruk perangainya baik manusia ataupun hewan, saat pasukan berperang, ketika kebakaran, dikatakan juga ketika menurunkan jenazah ke kubur dengan mengkiaskannya terhadap waktu pertama kemunculannya ke dunia. Namun saya menolak pendapat ini sebagaimana yang termaktub dalam kitab Syarah Al-Ubab. Disunahkan juga mengumandangkan azan saat seseorang kerasukan jin berdasarkan hadits sahih, begitu pula azan dan iqomah saat melakukan perjalanan. Terakhir, mazhabnya Hambali. Ulama mazhab Hanbali juga berpendapat sama dengan ulama mazhab-mazhab lainnya. Ibnu Qudamah dalam kitab Asy Syarhu Al-Kabir mengatakan, umat Islam sepakat bahwa azan dan iqomat disyariatkan untuk sholat 5 waktu dan keduanya tak disyariatkan untuk selain sholat itu. Karena maksudnya adalah untuk pemberitahuan masuknya waktu sholat fardu kepada orang-orang dan ini tidak terdapat pada selainnya. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ulama berbeda pendapat tentang hukum azan dan iqomah ketika menguburkan mayat. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang tidak. Perbedaan ini didasarkan pada perbedaan mereka dalam memahami hadis Nabi.
Ulama yang mengatakan tidak sunnah berargumentasi dengan tidak adanya dalil spesifik dan pasti terkait permasalahan ini. Sementara ulama yang membolehkannya menganalogikan kasus ini dengan kesunahan mengazankan anak yang baru lahir. Kendati tidak ada dalil spesifik, namun perlu diingat bahwa azan dan iqomah termasuk bagian dari zikir. Sebagaimana diketahui, zikir disunahkan melafalkannya kapanpun dan dimanapun kecuali di tempat-tempat yang dilarang, seperti saat buang hajat. Oleh sebab itu, mengazankan mayat dibolehkan karena bagian dari zikir. Hikmahnya, sebagaimana dikutip Al-Baijuri di atas, membantu mayat dan meringankannya dalam menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Itulah dia beberapa pendapat dari ulama besar kita. Ada yang mengatakan itu tidak diperbolehkan karena tidak ada ajaran dari dalam kitab Al-Quran maupun ajaran Nabi besar kita Muhammad SAW. Namun para ulama kita di Indonesia mengatakannya itu sunnah. Baiklah, sampai disinilah pembahasan kita tentang hukum mengazankan jenazah dalam liang lahat. Mohon apabila ada yang salah dalam penjelasan tadi, silahkan sahabat berikan komentarnya di bawah kolom komentar video ini. Jika video ini bermanfaat silahkan bagikan ke teman-teman lainnya dan jangan lupa klik tombol like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.